Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat, tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dimanapun berada. Yuk bisa wisuda offline ya. Semoga turun terus kasusnya, jangan sampai ini kemarin udah 9.900 ya, mau double digit lagi. Kalau bisa di bawah 1.000 biar bisa dilepas oleh pemerintah gitu lagi ya. Ke ASBSD, terakhir ke ASBSD kemarin nonton pameran mobil, semoga nanti ke ASBSD lagi ngelihat teman-teman di wisuda gitu ya. Amin. Nggak dari rumah gitu. Mas Ilham udah membuka tadi perkuliahan terakhir di apa? Di semester ini ya, tinggal satu UTS lagi, 2 UAS dan 14 minggu lagi teman-teman nanti akan selesai di Kawah Chandra di Muka PKN STAN, meskipun cuma satu semester atau 1 tahun di kampus. 1 semester ya. 1 semester Om. Semester di kampus, tapi ya kenangannya jadinya nggak nasi uduk seputaran Kalimongso, tetapi mungkin ya bangun pagi-pagi untuk atau kuliah malam lewat Zoom dan lain sebagainya. Ya, semoga nanti bisa balik lagi D4 udah bisa dilakukan pas nanti teman-teman D4. Oh, Rizky nggak mau D4, maunya ke UGM, Universitas Gwe Mercu Buana. D4 nanti balik lagi sudah offline gitu ya, sudah bisa membangun memori di kampus. Aku pengen ngomong sesuatu nih, gimana? Dulu Om Kumis pernah cerita, dia katanya ditolak 5 kali di Taman CD. Kamu mau nggak nolak aku gitu misalnya. Jadi nembaknya itu kamu mau nggak nolak aku, bukan kamu mau nggak nerima aku. Itu UAS bentar lagi, UAS-nya karena kelas lain nilainya jelek-jelek, nggak seperti kelas yang diampu oleh Om Kumis. Jadi ternyata yang di bawah 66 itu gede banget, teman-teman, di berapa gitu, pokoknya gede banget sampai BAKK merekomendasikan tim dosen ALK untuk menyederhanakan apa itu soal di UAS nanti gitu ya. Ya semoga hasilnya benar-benar simpel. Tapi apa ya? Kayaknya belajar dari pengalaman, mungkin nanti yang akan keluar itu adalah forecasting sampai dengan valuation dan juga analisis laporan keuangan daerah gitu ya, bikin rasio-rasio, terus nanti ini proyeknya boleh dibiayai atau enggak dan lain sebagainya. Kemarin teman-teman sudah saya kasih contohnya sudah bisa di-download contohnya di LMS untuk UAS tahun sebelumnya dan kunci jawabannya udah saya share. Cuma info dari Pak Askolani adalah porsi untuk IC-nya digedein ya teman-teman, porsi untuk IC digedein, jadi ABC-nya nggak tahu dikurangin atau porsi IC-nya nanti pokoknya nilainya banyak di IC lah biar tim dosen bisa lebih memberikan judgement nggak objektif gitu ya mungkin, dan judgement itu pasti ke arah menguntungkan lah, heavy ke menguntungkan kalau judgement-nya yang memberikan adalah Om Kumis teman-teman. Jadi apapun isinya pokoknya tulis aja, pakai pantun kayak Om Kumis keren kayak atau apalah, pokoknya tulis aja, ada rewardnya di situ. Apakah teman-teman sudah bisa menyambut UAS ini dengan optimis? Sudah? Ada yang belum? Ada yang belum bisa menyambut UAS dengan optimis? Ada yang mau ditanyakan? Kalau belum bisa menyambut UAS dengan optimis, ayo kita mana ini? Kok hilang tulisannya optimis? Optimis, open mic tipis bareng Om Kumis gitu guys ya. Tadi ada judulnya kok nggak ada ya sekarang ya? Open mic tipis bareng Om Kumis. Sebentar, harusnya ada tulisannya itu. Nggak ada ya? Udahlah, kita delete aja dulu. Kita stop share.
Ada yang mau print screen, siapa tahu butuh. Oh ini loh, aku punya dulu. Atau kalau misalnya mau ada yang nembak, ada mbak-mbak yang cewek-cewek, Mbak Tisha mau ditembak gitu, kamu sekeren dia nggak gitu. Atau Mbak Komang, aku standarnya kayak gini loh. Aku standarnya kayak gini loh. Kamu bisa nggak sampai di standar dia gitu. Share top close dulu. Aduh, izin print screen. Apa yang dibuat apa? Kalau Rizky nggak bagus sih pasti. Buat jedak-jeduk apa? Apa jedak-jeduk? Tadi ada tulisannya optimis gitu, kok nggak ke-save ya? Optimis, open mic tipis bareng Om Kumis. Oke, kita mulai ya biar rileks dulu. Namanya pertemuan minggu terakhir. Kita di sini bukan mencari ilmu, tetapi kita mau membangun memori, teman-teman. Bis, bangun memori. Dosen yang pinter banyak, tapi dosen yang stand up di minggu terakhir kayaknya cuma Om Kumis. Ada dulu ada atau dulu udah ada? Belum ada kan? Belum ada berarti. Oke, nyalakan mic-nya. Jadi saya mohon kalau misalnya ketawa beneran gitu, bisa jadi ketawa itu akan berpengaruh ke nilai gitu kan ya. Nah, namanya juga saya masih mempunyai kewenangan. Jadi siapkan tawa terbaik Anda ya. Mbak Rosintan jangan direkam dulu, soalnya takutnya materinya agak ada yang dewasa gitu ya. Nanti, Mas, yang beat yang apa itu? Salah satu penggunaan Mbak Rosintan nanti pause enggak gitu. Ini karena sinyal atau karena Mbak Rosintan berusaha mensensor saya? Tadi tiba-tiba klik om. Kenapa Mbak? Tadi tiba-tiba klik om. Oh, klik. Soalnya saya tadi salah ngeklik. Saya bukan membuat Mbak Rosintan jadi co-host, tapi malah saya change host. Jadi Mbak Rosintan saat ini satu-satunya host ini. Jadi kalau mungkin bisa untuk jaga-jaga coba ditunjuk salah satu teman menjadi co-host Mbak. Tadi saya salah ngeklik. Jadi ini saat ini satu-satunya host Mbak Rosintan. Saya bukan make co-host tapi malah change merubah hostnya ke Mbak Rosintan. Oke. Salah satu manfaat analisis laporan keuangan daerah akan kita pakai untuk apa itu teman-teman? Mengajukan pinjaman daerah ini. Waduh, pemerintah pusat udah pinjem, pemerintah daerah pinjem. Nanti jangan-jangan lebih banyak utang publik di Indonesia. Nanti takutnya utang publiknya ini nggak produktif, teman-teman. Tapi saya coba mau lihat nih. Saya coba mau lihatin ke teman-teman semua contoh utang dari pemerintah daerah yang bisa membuat daerah tersebut menjadi lebih maju. Ini adalah Kabupaten Kolaka Utara yang teman-teman yang pertama. Kabupaten bersejarah bagi saya. Karena di sini adalah tempat pertama kali saya melakukan dinas luar, teman-teman. Jadi DL pertama saya itu ke Kolaka, turun di Kendari, pada saat itu masih naik pesawat Merpati ya. Terus habis itu dari Kendari ke Kolaka. Kotanya sepi banget, teman-teman. Lampu merahnya cuma 3. Satu kota itu lampu merahnya cuma 3. Bayangin kan gimana sepinya? Lampu merahnya cuma 3, merah, kuning, hijau. Cuma 3 kan? Emang ada yang lampu merahnya 4 ya? Nggak ada kan? masih bagian dari optimis, open mic tipis bareng Om Kumis. Kabupaten Kolaka Utara. Iya, Mas. Kolaka Utara. Saya sih ke kota Kolakanya ya, bukan ke Kabupaten Kolaka Utara. Ini pemekaran dari kota Kolaka dulu kalau nggak salah. Terus dia pinjem 50 miliar, terus meningkatkan akses ke sentra ekonomi, teman-teman. Pasar, perkebunan, pendidikan, dan lain-lain. Kolaka ini daerah penghasil emas. Bukan Ki, ini Kolaka. Kalau ada yang masih ingat Kloaka? Yang waktu SMA? Ada yang masih ingat Kloaka? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat Kloaka? Kalau SMA dulu, yang anak IPA? Mas Eko masih ingat? Kerongkongan ya Om. Apa? Kerongkongan. Bukan Mbak. Kloaka itu lubang pembuangan beramai-ramai, lubang rame-rame. Masih ada yang ingat itu Kloaka? Nggak ada yang ingat? Udah lupa ya? Berarti jiwanya memang udah stun banget nih. Udah nggak ingat anak bahasa sains, taunya cuma
cuma debit kredit gitu ya. Ini bisa meningkatkan kemakmuran gitu teman-teman. Bagus pinjamannya 50 miliar dan bisa menghasilkan peningkatan kemakmuran yang bagus gitu. Pinjaman dari PT SMI. Kemudian ada kota yang semoga nanti teman-teman yang ditempatkan di sana lumayan bisa membuat open mic yang bagus nih. Kamu di mana? Aku sekarang sakit banget. Emang kenapa? Aku di Palu, ya kan? Aku di Palu, gitu. Lumayan untuk satu beat kan. Aku di Palu, gitu. Di Palu itu pinjam dari PT SMI juga bisa meningkatkan kapasitas tempat tidur dari 574 menjadi 516. Pendapatannya dari 42 menjadi 128 miliar per tahun. Wow, gitu kan? Wow. Bisa meningkat 3 kali lipat gitu. Meningkatnya hampir 3 kali lipat teman-teman. Terus ada lagi pinjaman di Karangasem, ini 2 malahan di Kabupaten Karangasem. Karangasem nggak tahu ya, dulu ada Mbak Komang, siapa orang Bali yang iseng banget menamain ini? Jadi kan dia kan mendarat di Bali, terus habis itu terdampar karang. Terus karangnya dijilat. Asem. Karang asem. Siapa yang iseng banget dulu namain kayak gini, Mbak Komang? Siapa tahu Mbak Komang tahu? Apakah seperti itu legenda Karang Asem? Nggak tahu Om. Betul. Nggak tahu Om. Karang Asem ini pinjem masih bagian dari optimis. Nah, pokoknya ini kalau belum share print screen semuanya masih saya sharing terus nih. Karangasem ini pinjemnya 2 kali lipat. Emang beda IPA sekarang sama IPA dulu apa? Kayaknya kloaka itu anak saya kelas SD kelas 5 udah diajarin ya. Gitu, Karangasem itu pinjam 2 kali dan keduanya bisa double revenue teman-teman. Ini pinjam untuk membangun RSUD-nya itu dulu cuma dapat 30 miliar, sekarang dapat 60 miliar. Terus untuk bikin pasar dulu cuma dapatnya 675 juta, sekarang mendapatnya 1,13 miliar gitu. Hampir double semua, teman-teman. Wow, gitu kan. Wow. Jadi, apakah teman-teman sekarang sudah menjadi seperti Aji Purnomo Putro, menjadi advokat dari pengembangan pasar utang? Pengembangan pasar utang? Utang itu bagus loh kalau dipakai untuk kegiatan yang produktif, teman-teman. Jadi kalau misalnya utang produktif itu bagus. Jadi kita menarik manfaat dari masa depan untuk kita gunakan sekarang gitu. Jadi yang menikmati bukan cuma generasi yang mendatang, tapi juga generasi sekarang dan generasi mendatang. Namun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam pengelolaan pinjaman daerah ini. Pinjaman daerah apa sih? Karena peraturan saya baca langsung, pinjaman daerah adalah suatu transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Oke, dapat duit sekarang. Ingat kalau kita pinjem dapat duit, kita bayar kembali. Ada yang temannya masih berhutang kepada Anda? Ada yang masih mempunyai ada yang temannya masih pinjem? Kalau temannya ada yang masih pinjem, terus kebetulan dia sama-sama tingkat 3, coba tanya, apa arti pinjaman daerah? Penerima. Jadi kalau menerima itu harus membayar ya? Oke, nggak kayak kamu. Gitu. Pedes banget ya. Pedes setajam silet gitu. Jadi kalau terima uang di masa lalu ya bayar, teman-teman. Itulah namanya pinjaman. Loh, kok ada juga sejumlah manfaat bernilai uang? Maksudnya gimana? Jadi ada pinjaman daerah yang dulu, teman-teman, dulu itu Pemda itu nggak dapat uangnya. Dia nggak dapat uangnya. Proyeknya dilakukan oleh pemerintah pusat, misalnya anggap aja Kementerian Pekerjaan Umum. Kemudian setelah selesai proyeknya, asetnya diserahkan kepada daerah, termasuk juga biaya untuk memperoleh aset tersebut. Itu juga bisa menjadi asal dari
pinjaman daerah. Nah, hal-hal seperti itu yang bukan inisiatif mereka itu mendiscourage pemerintah daerah untuk mempunyai keinginan membayar kembali pinjamannya. Makanya sekarang prinsip umum pinjaman daerah diperbaiki. Disclaimer untuk mata kuliah ini di minggu terakhir adalah seperti yang saya sampaikan di pertemuan minggu ke-12 bahwa ada peraturan baru, teman-teman. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah HKPD. Undang-Undang 1 2022. Yang kita bicarakan saat ini masih berdasarkan aturan lama, siapa tahu ada yang berubah di HKPD tersebut. Namun Pak Askolani ngomong kalau untuk ujian untuk semester ini teman-teman masih sebelum HKPD tersebut berlaku gitu ya. Jadi kita masih pre HKPD lah, kan baru tanggal kemarin juga gitu, belum sempat bikin aturan turunan dan lain sebagainya. Disclaimer-nya itu. Sekarang kita lihat prinsip umum pinjaman daerah. Untuk menghindari keinginan tidak membayar, maka pinjaman tersebut harus inisiatif dari Pemda tersebut. Bukan pemerintah pusat nawar-nawarin, pinjem dong, bukan. Tapi situ dulu yang mau pinjem. Aku butuh duit, ada duit nggak? Kan seperti itu ya teman-teman ya. Jadi inisiatif dari yang butuh, inisiatif dari si Pemdanya gitu. Dan ini kalau bisa ini untuk menutup defisit pembiayaan infrastruktur. Jadi kegiatan pinjaman daerahnya digunakan untuk kegiatan yang produktif. Kemudian di Pemda itu dia mempunyai BUMD. Kadang kegiatan produktifnya itu sudah dilimpahkan kewenangannya kepada BUMD, pembangunan infrastruktur per air minum misalnya. Atau apalagi yang BUMD selain itu pembangunan pasar tadi kan ini kan pasar ya, pembangunan pasar gitu kan di PD. Kalau di DKI Jakarta mempunyai PD Pasar Jaya ya. Tapi kalau di daerah mungkin baru Dinas Pasar, belum menjadi belum menjadi perusahaan daerah gitu ya. Jadi bisa diterus pinjamkan, bisa diterus hibahkan, atau juga bisa diberikan secara cuma-cuma ke BUMD menjadi penyertaan modal. Nah, alternatifnya yang ini yang short term-nya untuk menutup defisit pengeluaran pembiayaan dan menutup kekurangan arus kas. Kalau yang ini yang untuk pinjaman short term-nya. Asalnya dari mana? Asalnya bisa dari pemerintah pusat, lembaga keuangan bank, non-bank, Pemda, atau dari Anda semua, dari kita semua. Kalau ini saya boleh beli nih, melewati obligasi daerah gitu. Dari investor lah teman-teman, dari investor melalui obligasi daerah. Kalau ori saya nggak boleh beli, kalau obligasi daerah ini saya boleh beli gitu. Oke. Ada yang mau membeli ORI 021? Ada? Ada yang mau beli ORI 021? Kalau ada yang mau beli, jangan lupa tag saya ya, sama DJPPR, biar DJPPR nanti mengendorse saya gitu ya. Masa udah di-endorse Bibit, belum di-endorse DJPPR? Oke. Akhirnya banyak yang curiga, nanya-nanya gitu. Cik, kamu Bibit dibayar berapa gitu? Saya mau kan sebenarnya kan bayarannya kecil ya teman-teman, cuma 1,5 juta gitu ya. Tapi saya pengen meninggikan harga jual saya gitu. Ya lebih besar daripada uang makan kamu lah. Berapa? Ya kalau sampai 20 sih kurang gitu kan. 20 juta sih kurang. Segede itu? Iya gitu ya. Bener kan 1,5 memang 20 kurang gitu. Biar kalau mereka itu, gede juga ya bayarannya si Aji ya. Emang gue pria murahan apa? Gue itu punya harga diri gitu. Tapi kalau 20 juta gue juga gue jual gitu. Itu sumber pinjamannya. Terus ada syaratnya teman-teman. Ya Allah, pinjam aja pakai syarat.
jumlah sisa pinjaman dan jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak lebih dari 75% penerimaan umum APBD tahun sebelumnya, DSCR-nya lebih dari 2,5, tidak memiliki tunggakan kalau misalnya pinjamnya ke pemerintah pusat. Dulu ini pinjaman daerah itu adalah tempat saya bekerja pertama kali, teman-teman. Saya dulu pertama kali ditempatkan di Kementerian Keuangan itu di Subdit Pinjaman Daerah, di Direktorat Pengelolaan Perusahaan Pinjaman. Teman satu subdit saya sekarang menjadi Kaprodi D4, Mas Amri Firmansyah, bersama-sama pelaksana dulu waktu pas masuk. Ya gitu, macet semua teman-teman. Bukan semua sih, banyak banget pinjaman daerah itu yang macet gitu. Jadi kalau mau apa itu, mau pinjam lagi ke pemerintah pusat nggak bisa syaratnya. Karena kenapa? Karena mereka mempunyai tunggakan, teman-teman. Terus ada persyaratan lain yang ditetapkan calon pemberi pinjaman. Contohnya seperti apa? Contohnya, teman-teman tahu Project MRT kan? Tahu Project MRT? Tahu siapa executing agensinya dari Project MRT? Pemprov DKI, pinjaman dari pemerintah pusat yang berasal dari penerusan pinjaman dari pemerintah Jepang atau JICA. Jika teringat tentang dikau. JICA, ada yang tahu JICA? Ada yang tahu lagu itu tadi? Ada yang tahu? Gimana lanjutannya, Pak Komang? Jauh di mata, dekat di hati. Asik. Asik. Like a G-Seg. Optimis. Terus di situ ada persyaratan yang dibawa oleh JICA, oleh pemerintah Jepang ketika dia mau membangun MRT di Indonesia. Syaratnya apa? Kontraktornya dari Jepang, teman-teman. Jadi kalau misalnya ngelihat plangnya proyek MRT, itu proyek MRT emang mau nyari air ya? Kok nyari air, Bang? Lah itu ada logonya Shimizu gede banget. Dikiranya pompa air kan, Shimizu. Shimizu iklannya gimana? Tinggal sembur. Bukan, itu tinggal seorang ya. Apa ya? Shimizu, ada yang tahu iklannya Shimizu? Ada yang tahu Shimizu? Ada yang pakai pompa air Shimizu di rumah? Pompa air ya Sanyo ya, teman-teman. Merek apapun ngomongnya Sanyo gitu ya. Jadi pakai seperti itu, teman-teman. Syarat yang ditetapkan oleh pemberi pinjaman. Jadi kita boleh pinjam dari Jepang, tapi yang bangun perusahaan Jepang ya gitu. Ada yang tahu kalau dulu Mitsubishi itu adalah produsen pesawat? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Coba search aja. Pesawat Jepang untuk Perang Dunia Kedua. Mitsubishi, teman-teman. Mitsubishi. Dia bisa berubah dari pesawat menjadi bom dalam waktu sekejap. Harakiri. Kan di apa yang kamikaze kalau Harakiri. Yang nabrakin pesawat. Terus mendapatkan persetujuan DPR untuk pinjaman jangka menengah atau jangka panjang. Kenapa ini penting banget, teman-teman? Karena pemerintah daerahnya itu kadang ngomong, dulu yang pinjam itu adalah Pak Bupati Rizky, bukan Bu Bupati Tesya misalnya. Jadi Bu Tesya ketika terpilih menggantikan Pak Bupati Rizky, itu dia ngomong ini bukan utang saya, jadi saya nggak mau bayar. Kayak utang pribadi gitu. Jadi ini bukan utangnya Pemda. Makanya untuk mengantisipasi itu syaratnya adalah persetujuan DPRD. Teman-teman, Pemda yang pinjam itu institusi daerah loh, bukan Pak Bupati. Yang pinjam itu institusi daerah. Bayangin teman-teman, logika berpikir seperti itu aja harus dibikin dalam satu peraturan. Tidak bisa di Indonesia bupatinya masih berpikir, ini yang pinjam yang dulu, saya nggak terima cipratannya. Bayangkan cipratannya, teman-teman. Nggak terima cipratannya. Itu omongan yang jelek banget itu. Nggak terima uang korupsi aja dia iri, coba. Itu omongan yang jelek banget itu. Sejelek-jeleknya omongan tadi itu. Nah, ada yang ditanyakan dari prinsip ini? Ada yang ditanyakan? Izin Om. Silakan Mas. Untuk tadi kan sumber pinjaman daerah itu ada beberapa sumber ya Om. Itu obligasi daerah hampir semua daerah punya apa cuma beberapa daerah tertentu aja Om? Malah sampai saat ini obligasi daerah itu belum ada yang menerbitkan Mas Rizky. Oh, bahkan belum ada ya? Belum ada, belum pecah telur sampai sekarang. Baik, makasih Om. Belum pecah telur teman-teman. Jadi dulu yang saya kan
Dulu yang digadang-gadang mau menjadi penerbit obligasi daerah yang pertama di Indonesia itu adalah Pemda DKI dan Pemprov DKI dan Pemprov Kalimantan Timur, teman-teman. Itu dulu yang calon kuatnya penerbit obligasi daerah di Indonesia. Pemprov DKI pada saat itu dipimpin oleh Om Kumis juga. Ada yang tahu siapa nama gubernurnya? Ada yang tahu gubernur kumisan di DKI? Ada yang tahu? Masih ingat? Masih ingat? Ada yang orang DKI? Siapa Mbak Zahra? Ahok, Om salah ya Om? Bukan, Pak Ahok nggak kumisan. Emang Pak Ahok kumisan? Fauzi Bowo. Fauzi Bowo, Pak Fauzi Bowo, benar sekali Pak Desa. Pak Fauzi Bowo. Pak Fauzi Bowo itu dulu yang pengen banget menerbitkan obligasi daerah untuk beberapa proyek penunjang MRT. Jadi kan MRT kan sudah diterus pinjamkan dan diterus hibahkan. Dan ternyata yang diterus pinjamkan ke Pemda DKI itu cuma 40%. Jadi menurut Pak Fauzi Bowo, kayaknya masih ada ruang nih supaya dimaksimalkan gitu. Either mau MRT-nya dipanjangin atau faktor penunjangnya diperbaiki gitu. Seperti itu. Nah, tapi saya itu Pak Fauzi Bowo menang atau kalah dalam pemilihan pilkada? Kalah lawan Pak Jokowi yang saat ini jadi presiden. Dan pada saat Pak Jokowi dan Pak Ahok memimpin, dia itu bisa menaikkan PAD DKI Jakarta itu gede banget, teman-teman. Teman-teman ingat waktu ada, mungkin kalau pernah baca, dari pengelolaan parkir aja naiknya itu beberapa kali lipat. Waktu itu Pak Jokowi dan Pak Ahok menghilangkan petugas parkir dan membuat mesin parkir. Masih ada yang ingat itu? Jadi dari pengelolaan parkir, pasar, perbaikan pasar, dan restrukturisasi. Pokoknya dia bisa meningkatkan PAD gede banget. Kalau PAD gue aja segede ini, ngapain pinjem? Omongannya Pak Jokowi sudah berbeda dengan omongannya Pak Fauzi Bowo. Jadi ngapain aku pinjem? Mau aku punya duit kok. Bahkan pada saat itu saking apanya itu banyaknya duit, tunjangan pegawai Pemda DKI yang saat ini semua orang stuntman PES itu iri karena nggak ada yang masuk ke sana, itu dinaikkan gede banget waktu zamannya Pak Jokowi dan Pak Ahok itu, teman-teman. Itu ya akhirnya nggak jadi pinjem. Pemprov Kaltim, waduh digadang-gadang juga itu. Saya ngelatih Bloomberg untuk Pemprov Kaltim itu berapa kali ya dulu ya? 3 kali atau 4 kali gitu. Pokoknya makan kepiting dan dito itu ke sana ngelatih mereka Bloomberg, melihat bagaimana apa sih yang harus dilihat di ekonomi itu kalau kita mempunyai obligasi yang kira-kira berpengaruh terhadap yield kita itu apa, faktor-faktornya, monitoringnya berapa gitu. Tapi what's happen next? Sama ceritanya. Kalau di Pemda Kaltim bukan peningkatan PAD dari sisi perbaikan restrukturisasi struktural, tapi peningkatan PAD dari kenaikan komoditas, teman-teman. Sawit naik, batu bara naik, minyak bumi naik. Kan ingat kan waktu zaman Bapak SBY, kita itu APBN-nya kan tergantung dengan harga komoditas ya, teman-teman. Jadi pada saat itu ya Pemda Kalimantan against, duitnya banyak lagi, Kaltim, kalau duit gue banyak ngapain pinjem? Nah gitu lagi. Boom, sampai sekarang belum ada belum ada obligasi daerah yang terbit. Belum ada obligasi daerah yang terbit. Padahal kami dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan, BI, dan OJK dalam rangka pendalaman pasar uang, sebenarnya kami itu berharap banget ada obligasi pemerintah daerah yang terbit, teman-teman. Berharap banget. Kenapa kami berharap banget? Saat ini kan kalau obligasi pemerintah daerah kan relatif aman ya. Meskipun nggak setinggi ORI, tapi kan relatif aman. Dan diharapkan dengan amannya itu, plus imbal hasil yang nanti akan lebih tinggi daripada obligasi pemerintah, maka orang yang tertarik masuk ke pasar obligasi itu akan banyak gitu. Nah sekarang ya belum ada. Gitu Mas Rizky. Belum ada yang terbit sampai saat ini. Ayo kita pecahkan telurnya yuk. Kita pecahkan telurnya. Bareng-bareng. Nanti kalau teman-teman di Pemda mana, Pak Bupatinya bingung, dapat duit, aku mau bangun pasar, dapat duitnya dari mana ya? Aha, Bapak, saya lulusan STAN, saya dulu mempunyai dosen yang ganteng,
keren, dan lucu. Nah kan harus 3 kan. Boleh nggak Bapak saya hubungan ke dia? Dia bisa loh menyediakan uangnya gitu. Kalau berempatan ke Pemda. Tapi nggak ada yang mau kayaknya. Lebih banyak yang mau ke Pemda dengan apa? Dengan keuntungan dekat sama orang tua, atau lebih menantang bagi kalian untuk merantau sih? Kalau bagi teman-teman ini? Bagi teman-teman lebih pengen mana? Merantau Mbak. Merantau ya, lebih sering merantau ya. Oke. Jadi mending oke, kalau gitu nanti insya Allah kita bareng-bareng ya ke Penajem Pasar Utara. Penajem Pasar Utara. Lah ini kan kita semua nanti penempatan Kalimantan. Saya deh, maksudnya saya ya. Saya kan penempatan Kalimantan ke Penajem Pasar Utara. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, lanjut. Sumbernya tadi sudah dijelaskan. Terus alternatif aja ya ini teman-teman. Ini alternatif aja. Di mana? Memang Mas Eko mau ke Sumatera? Mau ke Sumatera? Kalimantan, Om Eko. Mau ke Kalimantan? Eko mau lihat kuyang, Om. Dulu saya waktu pas kuliah di STAN, itu ada teman satu kos yang pegawai di JP, dia dulu namanya ajun khusus ya. Dulu ajun khusus ya teman-teman ya. Jadi setelah D3 pajak, masuk ajun itu kalau nggak salah, atau apa ya dulu ya. Habis itu baru lulus, baru boleh D4 gitu. Apalah, saya lupa namanya ajun kalau nggak salah. Dia penempatan di KPP Singkawang, teman-teman. Terus saya tanya, Mas, yang di Singkawang, yang ada di sana, yang nggak ada di sini apa? Terus kan kami kan nongkrong di atas itu ya, di lantai 2. Dulu waktu pertama di sana, Ji, itu kita nongkrong kayak gini tuh ada orang terbang katanya. Ada orang terbang dan dia ngelihat sendiri. Dia ngelihat sendiri orang terbang gitu. Orang terbang bukan naik. Ya kita juga lihat itu kan ada pesawat kan, itu ada pesawat. Bukan, orang terbang kata dia. Orang terbang, Ji, orang terbang. Karena siapa itu namanya Mas Suhaimi. Mas Suhaimi ini saya yakin banget sholatnya terjaga tiap malam, tahajud dan lain sebagainya. Kayaknya dia nggak bohong deh. Beneran itu, ada orang terbang katanya. Orang terbang. Makanya dia itu yang kata dia nggak ada di Jawa kayaknya. Orang Gresik, teman-teman, Mas Suhaimi. Dari Singkawang dapat ajun khusus, senang banget ke mana itu? Ke kampus STAN, berharap nanti lulus penempatan lebih baik. Sekosan dengan Aji Purnomo Putro. Tiap hari dia mau belajar, saya gangguin terus karena dulu dia yang punya komputer kan, jadi kita main game di kamarnya terus gitu. DO di semester pertama dia, teman-teman. DO di semester pertama, saya juga IP-nya 2,73 kalau nggak salah. Aduh. Cerita buruk. Waktu saya ngisi IHT Sebar di DJP, Mas Suhaimi kebetulan salah satu pesertanya dan dia nge-PM saya gitu di message Zoom gini. Mas Suhaimi ketemu lagi. Langsung saya hubungin, saya ngomong, Mas, saya merasa berdosa dulu gara-gara saya mungkin Mas DO gitu. Ya jalan takdir Haji dan segala ceritanya. Gitu. Siap Mas Eko, nanti kita di PPU bareng ya. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, sekarang ini pinjaman dari pemerintah pusat. Dulu saya ngurusin ini, teman-teman. Penerusan pinjaman luar negeri, SLA, Subsidiary Loan Agreement. Sumbernya dari APBN. APBN-nya itu bisa dari apa? Dari Subsidiary Loan Agreement atas pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri. Nah, pinjaman dalam negerinya ini juga belum ada yang pecah telur, Mas Rizky. Karena saat ini pinjaman dalam negeri itu difokuskan oleh pemerintah untuk memperbaiki alutsista di 3 Matra dan Polri. Jadi untuk pinjaman dalam negeri ini saat ini untuk membangun alutsista yang sumbernya dibuat di dalam negeri gitu, teman-teman. Jadi kalau
Polri butuh apa itu? Penanggulangan kerusuhan yang bisa dibuat dalam negeri lah, intinya itu pakai pinjaman dalam negeri ini, teman-teman. Gitu. Kalau pinjaman luar negeri ya contohnya ya MRT tadi itu, kita pinjam dari sana, dari Jepang, pemerintah daerah nggak boleh langsung. Jadi Pemda DKI, Pak Anies itu nggak boleh pinjam langsung ke luar negeri. Pak Anies itu nggak boleh pinjam langsung ke luar negeri, makanya dia yang pinjam adalah pemerintah Indonesia, Bu Sri Mulyani, baru Bu Sri terus pinjamkan ke Pak Anies gitu, ke pemerintah daerah gitu. Dalam hal ini Pemda DKI, MRT. Atau sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Kalau dulu teman-teman, sumber lain ini adalah RDI namanya, rekening dana investasi. Tapi kalau sekarang saya kurang tahu ini sumber lainnya itu apa. Dalam menghimpun pinjaman daerah pemerintah pusat harus mengajukan rencana, dapat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, baru diajukan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangannya nanti dilimpahkan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di situ ada Direktorat SMI namanya, Sistem Manajemen Investasi. Nanti dia yang akan melakukan penerbitan SLA ini. Ada juga pinjaman dari daerah lain. Daerah lain ini yang bisa kan seperti kita ya, cerita-cerita kan misalnya siapa itu, misalnya Mbak Novinda lagi belanja sayur gitu kan, Mbak Novinda lagi belanja sayur, cerita-cerita ke tetangganya Mbak Gina ini, aku lagi punya duit loh. Apa yang dilakukan Mbak Gina? Apakah dia senang? Dia akan pinjam duitnya Mbak Novinda gitu ya. Boleh nggak aku pinjam dulu? Ya sama. Kalau misalnya Pemda Bekasi ngelihat Pemda DKI mempunyai silpa gede banget gitu ya, tetangga kita kaya, pinjam yuk sama tetangga yang kaya tersebut gitu. Akhirnya pinjam antar daerah teman-teman. Nah, supaya pinjaman tersebut tidak kontraproduktif, takutnya nanti daerah yang kaya malah jadi lender, jadi peminjam. Dapat duit bukannya didistribusikan ke masyarakat untuk pembangunan, malah dia pinjamkan ke daerah lain. Kenapa? Kalau dipinjamkan ke daerah lain, dia akan mendapatkan bunga. Dia mendapatkan biaya sehingga dia akan mendapatkan keuntungan. Tapi kan pemerintah kan nggak bisa berprinsip seperti itu, teman-teman. Makanya dibatasi pinjaman antar daerah ini adalah pinjaman jangka pendek. Jangan yang jangka panjang, kurang atau sama dari 1 tahun. Fitur utamanya pinjaman antar daerah. Dari lembaga keuangan bank dan bukan bank. Kemarin Pemda Banten kan ya menganalisis di sini kan. Teman-teman Pemda Banten, apakah diketahui itu pinjamannya dari bank apa? Kan kemarin ada lembaga keuangannya kan? Apa? Apakah diketahui dari lembaga mana yang kemarin menganalisis Banten? Diketahui, Mas Eko? Nggak diketahui? Tapi dari lembaga keuangan bank perbankan ya, kalau nggak salah ya, kemarin ya. Oh yang dari PT SMI. Dari PT SMI kan, dari PT SMI. Jadi biasanya dia jangkanya bisa jangka pendek untuk menutup cash mismatch, bisa jangka menengah dan juga bisa dari jangka panjang. Nah, kalau tadi disampaikan sama Mas Eko, asalnya dari mana? Dari SMI. Ini Special Mission Vehicle, teman-teman, di bawah Kementerian Keuangan, dikelola oleh DJPK. SMI merupakan perusahaan pembiayaan berstatus BUMN khusus infrastruktur, didirikan untuk menjadi katalis percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ini salah satu manfaat saya dapat Short-Term Award apa itu? Short-Term Award kemarin itu dari AS, ya ketemu banyak teman dari PT SMI gitu. Proyeknya luar biasa gitu ya. Dan mereka itu bisa melakukan 3 hal utama, teman-teman. Bisnisnya itu ada 3, pembiayaan dan investasi. Pembiayaan berarti kayak lembaga keuangan biasa gitu ya, ngasih kredit. Dia bisa juga jadi jasa konsultasi. Aku mau bangun pasar dong. Aku udah punya duitnya, tapi lebih baik pasarnya seperti apa sih? Pasarnya seperti apa? Apakah pasarnya ini akan menjadi
Pasar yang bagus atau pasar tradisional yang tertata. Teman-teman tahu beberapa pembangunan pasar yang gagal itu karena terlalu bagus? Ada yang pernah mendengar berita itu? Kalau pemerintah bangun pasar bagus, tapi ternyata terlalu bagus, teman-teman, sehingga membuat pasar tersebut menjadi proyek gagal. Ada yang tahu? Ada yang tahu itu? Jadi orang-orang desa takut masuk ke pasar itu. Ya Allah, megah banget. Aku mampu beli apa? Mampu beli barangnya enggak nanti? Nanti mau beli barangnya enggak? Seperti itu, teman-teman. Dulu Boyolali bangun pasar, pertama kali bangun pasar, di tangga banyak banget sendal, teman-teman. Saking bagusnya. Jadi sandalnya ditinggal di tangga, nggak kayak tempat suci gitu. Nah, pasarnya bagus banget gitu. Ya akhirnya sepi, teman-teman. Gimana mau masuk pasar aja nganggep sakral? Kalau di depannya ada air mancur, mungkin wudhu dulu itu sebelum masuk pasar. Untung nggak ada air mancurnya. Jadi ini PT SMI menyediakan jasa konsultasi itu. Kadang sesuatu yang bagus belum tentu sesuatu yang diterima ya, teman-teman ya. Jadi kalau pelajaran bagi kita semuanya itu bisa diambil hikmahnya gitu. Aku susah jodoh, mungkin gara-gara aku terlalu ganteng deh. Jadi yang nembak ragu gitu kan misalnya. Misalnya seperti itu. Jadi ini jasanya juga disediakan oleh PT SMI. Atau enggak pengembangan proyek, teman-teman. Penanggung jawab proyek kerjasama. Teman-teman tahu yang disebut dengan KPBU, Kemitraan Pemerintah Badan Usaha, atau PPP, Public Private Partnership. Teman-teman pernah dengar itu, teman-teman? Pernah dengar? Public Private Partnership. Jadi ada proyek-proyek yang diserahkan pemerintah untuk dikerjakan swasta. Bukan BOT, bukan Build Operate Transfer, tetapi ini memang benar-benar dikelola swasta dalam jangka waktu yang panjang. Swasta nanti boleh mengambil pendapatannya, pemerintah nanti sekian tahun terakhir akan mendapatkan asetnya, plus akan memperoleh penyediaan pelayanan publik di sepanjang masa konsesi gitu ya. Public Private Partnership. Ada yang tahu Tol Trans Jawa kan ya? Tol Trans Jawa itu tidak semuanya punyanya PT Jasa Marga. Ada beberapa yang punyanya Pak Sandi Uno, ada yang beberapa punyanya Astra, dan lain sebagainya. Jadi itu dikelola oleh swasta, teman-teman. Sekian puluh tahun duitnya diambil mereka semua. Nanti kalau sudah selesai hak konsesinya baru diserahkan ke pemerintah gitu. Seperti itu. Itu contoh. Nah, PT SMI juga bisa menjadi PJPK ini. Sebelum ke municipal bond, ada yang mau ditanyakan? Izin Om. Untuk yang tadi itu izin konsesinya itu biasanya berapa tahun? Konsesinya biasanya jangka panjang, Mas Rizky, 25, 30, tergantung dari kelayakan proyek tersebut. Semakin yakin pemerintah atas stream cash flow-nya, maka biasanya semakin pendek. Tetapi kalau misalnya stream cash flow itu masih membutuhkan waktu untuk tercapai, biasanya diperpanjang. Gitu. Seperti itu. Karena pemerintah juga kadang konsesinya itu juga selain memberikan hak konsesi, pemerintah juga memberikan jaminan pendapatan gitu. Macam-macam skenarionya. Tapi biasanya jangka panjang 25-30 tahun gitu-gitu. 40 tahun. Karena modalnya gede, teman-teman. Kalau cuma pendek, swasta nggak mau. Contoh yang ada yang lewat tol Trans Jawa siang-siang lihat ada pembangkit gede banget di Tegal atau Batang itu, kiri jalan kalau dari arah Jakarta, dari tol Trans Jawa. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Itu konsesi, itu public private partnership juga 40 tahun kalau nggak salah, dari Abi mana atau Abi Sewa ya gitulah, ke PLN. Jadi 40 tahun itu dijamin kalau listriknya bakalan dibeli sama PLN itu, teman-teman. Jangkanya panjang, Mas Rizky. 25 itu kayaknya paling pendek deh. Panjang. Soalnya biar menarik.
biar mau swasta mengerjakannya. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Sekarang kita ke bond. What's your name? Bond. Government bond. No times to default. Kalau James Bond itu sek no steer atau steer no sek ya? Ada yang ingat? Ada yang nggak tahu? Oh, nggak tahu ya. Udah. Obligasi daerah, teman-teman, yang belum pecah telur sampai sekarang. Surat utang diterbitkan daerah, ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Nothing's different. Yang berbeda apa? Cuma penerbitnya aja, teman-teman. Cuma penerbitnya aja. Ya sama, namanya obligasi, ya itu aja barangnya. Cuma ada yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, government bond, ada yang diterbitkan oleh perusahaan, corporate bond, sama ini ada yang diterbitkan oleh daerah, municipal bond. Dan ada yang ada orang yang suka omongan aja, namanya itu ngebond gitu ya. Nggak lucu? Masih dalam rangka optimis. Ngebond. Aduh. Susah banget ya mau jadi pelawak gitu ya. Tapi kalau misalnya berhasil kan nanti bayarannya gede. Kemarin pas peluncuran ORI itu kan saya kan diundang ya teman-teman ya bukan sebagai tim DJPPR tetapi sebagai tim dari Stand Up Indo Kemenkeu. Terus ternyata stand up komedian tuh gajinya honornya gede banget. Gilang Baskara kan bukan yang gede banget ya, bukan stand up komedian yang gede banget ya. Untuk ngisi 15 sampai 30 menit 30 juta, teman-teman. 30 juta. 30 juta. Itu gaji Kemenkek juga kalah itu. Kemenkek. Kemen Sultan nggak kalah 15 juta, 15 juta. 30 menit. Awalnya kan Pak Dirjennya kan pengen yang agak ini kan ya, agak lumayan gitu. Pengen Panji gitu. Terus habis itu dikasih tahu, Pak, Panji itu 100-an, Pak. Wah, 100-an. 100-an, teman-teman. Untuk ngomong gitu-gitu. Terus yang belum lama terkenal, Marcel itu 50-an. Marcel Widianto itu. Segitunya ya, makanya keren juga kalau misalnya kita mempunyai keahlian di luar ya. Nanti tolong dipromosikan kalau misalnya kantornya nanti butuh pembicara, saya bisa apa aja. Stand up ya nggak lucu bisa, tapi ngisi serius perencanaan keuangan bisa. Lenongan ada di Instagram waktu ngajar Bu Menteri. Lenongan bisa, yang nggak bisa ngisi pengajian aja deh. Itu nggak bisa, belum bisa. Oke, jadi bedanya cuma yang menerbitkan saja. Obligasi daerah merupakan instrumen pinjaman yang tidak dijamin oleh pemerintah pusat. Ingat, dia bukan risk-free instrumen ya, bukan obligasi pemerintah, nggak bisa disebut sebagai risk-free instrumen. Jadi pemerintah instrumen pinjamannya tidak dijamin pemerintah pusat. Jadi harus hati-hati. Kalau nggak bisa dijamin seperti pemerintah pusat, berarti seperti yang saya sampaikan tadi, ada instrumen yang relatif aman karena dia dijamin sama keuangan daerah, tapi tidak dijamin pemerintah pusat. Yang kalau Mas Eko ngarepin, dia imbal hasilnya kuponnya lebih tinggi atau lebih rendah daripada ORI, Mas? Lebih tinggi. Lebih tinggi. Makanya kami pengennya itu ada, biar orang itu tahu kalau ada instrumen yang lebih tinggi gitu. Nanti kalau kan sekarang kan ORI kan bunganya rendah ya teman-teman ya. Bahkan saat ini paling rendah sepanjang sejarah 4,9%. Makin banyak orang yang nggak nendang lagi nih investasi di ORI. Nah kalau untuk seperti itu kan kami butuh alternatif instrumen yang mungkin lebih nendang dari ORI tetapi masih aman juga gitu. Alternatifnya kalau bisa jangan binomo, teman-teman. Nanti ada yang biar nendang ke binomo dengan orang tidak tahu kalau saya bisa mendapatkan $1,000
cuma duduk-duduk di rumah gitu ya. Aduh. Penerbitan merupakan bukti telah melakukan pinjaman. Oke. Ada yang tahu kemarin tetangganya Mas Rizky di Medan nuntut pemerintah 60 miliar obligasi tahun 1950? Ada yang tahu itu? Nggak ada yang tahu. Tetangganya Rizky loh di Medan, Ki. Nggak tahu. Jadi dulu pemerintah, teman-teman, pas zaman Pak Karno itu menerbitkan obligasi pertama kali. Obligasinya sih besarnya cuma 10.000 kalau nggak salah ya. Nah, si Bapak ini minjemin berapa puluh ribu lah gitu ke pemerintah pusat, ke Presiden Soekarno. Nah, terus bapaknya meninggal. Bapaknya meninggal, dikasihlah ke anaknya surat obligasinya itu sebagai warisan, teman-teman. Nah, anaknya pengen mencairkan obligasi itu ke pemerintah. Sama pemerintah ditolak, teman-teman. Karena pada tahun 78, pemerintah itu menerbitkan KMK. Hai warga negaraku yang dulu beli obligasi, ini pemerintah mau bayar. Tolong cairkan obligasi Anda. Nah, tapi kalau dalam 5 tahun sejak KMK ini ditandatangani, tidak dicairkan, obligasinya dianggap hilang. Gitu. Ada KMK-nya seperti itu, teman-teman. Dan si anak kayaknya nggak tahu KMK itu. Terus dia menuntut pemerintah dengan 60 miliar, teman-teman. Karena anggapannya dia dikurskan pakai emas. Jadi bukan ngitung kuponnya berapa persen, terus maturity value-nya berapa rupiah gitu enggak, tapi dia menghitungnya dengan apa itu? Dengan kurs emas, teman-teman. Dulu emas harganya cuma berapa ratus perak, sekarang harganya sekian ratus ribu gitu. Jadi pakai kurs emas. Kalau seperti itu, saya mempunyai ori tahun 2020, misalnya 2021 gitu ya. Saya minta balikin pakai kurs Solana gitu ya, gimana ya? Pakai, ada yang tahu Solana? Ada yang tahu? Nggak ada. Salah satu kripto juga, teman-teman, yang kenaikannya paling tinggi di tahun 2021 itu. Bikin kerjaan aja. Karakteristik obligasi daerah, pinjamannya jangka panjang, diterbitkan di penawaran umum, mata uangnya rupiah aja, teman-teman, nggak boleh diterbitkan dalam mata uang denominasi asing. Kalau pemerintah pusat boleh. Kami mempunyai euro, kami mempunyai USD, dan kami mempunyai samurai bond dalam mata uang yen. Samurai bond. Samurai bond. Kamu penerbitan samurai bond itu satu-satunya penerbitan denominasi asing yang selalu diakhiri dengan makan malam bersama, teman-teman. Karena orang Jepang itu kalau habis menerbitkan sesuatu kan mereka pesta ya. Ada yang tahu budaya itu? Ada yang tahu budaya itu? Nggak tahu. Jadi kalau misalnya nanti teman-teman ada yang keluar PNS terus bekerja di perusahaan Jepang, kalau proyek goal atau apapun pasti diakhiri dengan makan-makan gitu. Terus di makan-makan itu selalu berkaraoke, teman-teman. Selalu ada organ tunggal atau apanya gitu. Dan saya herannya undangan dari orang-orang Eropa, orang-orang Amerika untuk makan malam itu selalu ditolak oleh Pak Dirjen. Tapi undangan pemerintah Jepang itu susah banget untuk ditolak karena budaya kan bagi mereka bukan sogokan gitu loh. Jadi nggak tahu kok bisa diizinkan gitu. Ya, saya ikut aja. This is a 5 marble. Kalau makannya gitu. Nggak boleh kalau pemerintah daerah harus dalam mata uang rupiah dan harus dipakai untuk yang menghasilkan penerimaan. Nah, ini kalau kayak soal UAS tahun sebelumnya, ini mana yang boleh dibiayai? Yang boleh dibiayai adalah yang menghasilkan penerimaan, teman-teman. Terus obligasi jatuh tempo nilainya par. Kemudian ini ada 3 jenis, general bond, revenue, sama double barrel. Ini cuma dijamin keuangan daerah, ini dijamin dari hasil proyek, ini dijamin oleh double keuangan daerah dan hasil proyek. Di sini isinya sama, hanya untuk yang menghasilkan pendapatan, kemudian masuk ke rekening kas umum daerah. Kalau belum menghasilkan pendapatan, dia wajib dibayar oleh keuangan daerah. Makanya yang paling diminati oleh investor, kalau nanti terbit secara survei, karena dulu pernah dilakukan surveinya, investor itu pengennya itu double barrel, jadi bukan revenue bond.
gitu. Kalau mau diterbitkan investor pengen yang apa? Pengen yang double barrel gitu. Kemudian ini pihak yang terkait dengan penerbitan obligasi. Ada regulator, Kementerian Keuangan, penerbitnya, emiten atau Pemdanya, kita semuanya nanti investor, insya Allah saya beli kalau misalnya ada pemprov pemerintah daerah menerbitkan obligasi, saya beli. Terus ada SRO, bursa dan lain sebagainya. Ada perusahaan efek. Teman-teman masih ingat ini di Mankeu? Perusahaan itu masuk ke suatu lembaga keuangan, masuk ke bursa itu bisa bertindak sebagai 3 hal: penjamin emisi efek, perantara perdagangan, dan manajer investasi. Penjamin emisi efek contohnya gimana? Pemda Boyolali pengen 1 triliun menerbitkan obligasi daerah 1 triliun. Terus di bursa menugaskan Mandiri Sekuritas sebagai penjamin emisi efek. Mandiri Sekuritas nih, Mansek nih. Oke, Mandiri deal kalau misalnya ternyata investornya yang beli cuma 800 triliun. Ya 200 miliar 800 miliar. Berarti 200 triliun sisanya harus diambil oleh penjamin emisi efek ini, teman-teman. Risikonya gede ya, jadi penjamin emisi efek ya. Kalau pas IPO-nya sukses ya gitu, dapat duit banyak, tapi kalau pas IPO-nya nggak berhasil ya berarti dia harus mengambil instrumen tersebut gitu. Kemudian jadi perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek itu ya kayak misalnya Mas Eko mempunyai duit, terus pengen berinvestasi, dia membuka rekening tabungan investasi di Mandiri, mempunyai aplikasi MOS. Mas Eko pengen beli sahamnya Net TV. Nah, kemarin kan yang baru iPhone Net TV ya. Saya meskipun dia ARA di hari pertama, saya masih tetap di pendirian saya jangan beli untuk jangka panjang untuk Net TV. Mas Eko pengen beli Net TV, kemakan ARA-nya, terus di aplikasi Mansek itu, jadi si Mandiri akan menjadi perantara bagi Mas Eko nyariin orang yang jual di pasar dengan harga yang diinginkan oleh Mas Eko. Perantara. Kemudian manajer investasi, setelah bertahun-tahun sukses, akhirnya Mas Eko, aku pengen santai aja deh, biar uang yang bekerja padaku. Akhirnya dia mempercayakan uangnya ke Mandiri Sekuritas. Ini masih sama ini, Mandiri Sekuritas semua misalnya. Mandiri Sekuritas, tolong dong kelola duitku, aku cuma pengen dapat hasil aja. Manajer investasi, biasanya pakai reksadana dan segala macam. Kemudian penunjang, profesi penunjang, akuntan, notaris, konsultan hukum, perusahaan penilai. Kemudian ada lembaga penunjang, pihak lain. Pevindo ini teman-teman, pemeringkat kredit, penasihat investasi, CFP, ya seperti itu. Itu yang terlibat. Terus ini langkah-langkahnya banyak sekali yang harus dilalui untuk menerbitkan ini, tapi ini adalah cuma untuk penerbitan pertama, teman-teman. Penerbitan kedua dan ketiga dan keempat dan lain sebagainya itu bisa menggunakan semua yang sudah disetujui di penerbitan di awalnya ini tadi gitu. Jadi ribetnya itu di awal saja, bukan setiap mau menerbitkan ribet gitu. Tapi karena sudah ribet di awal ini kayaknya menjadi barrier bagi pemerintah daerah untuk menerbitkan obligasi ini. Dan ingat teman-teman, once kita menerbitkan obligasi, ini artinya kita berinteraksi kepada publik. Teman-teman di pemerintah daerah berarti harus comply terhadap peraturan-peraturan yang ada di bursa. Menerbitkan laporan keuangan, analisis, dan sebagainya. Keterbukaan atas seluruh informasi yang itu tidak semua pemerintah daerah mempunyai political will untuk melakukan itu. That's why obligasi daerah masih jauh panggang dari api. Ini persiapan pendaftarannya. Harus ada ini teman-teman, unit pengelola obligasi. Makanya semoga cepat terbit Pemda DKI menerbitkan obligasi. Nanti saya ngelamar ke situ. Akhirnya bisa komen di stand Menfest. Kamu alasan ngelamar ke Pemda DKI apa? Biar saya menjadi
menjadi anggota Stanmenfest satu-satunya yang di Pemda DKI gitu. Gitu. Harus ada unit pengelola khususnya, teman-teman. Ini sama. Penilaian kelayakannya masih sama, pakai dokumen-dokumen, di SCR-nya harus atas 2,5, kemudian ada apa itu? Ada finansialnya, kelayakan finansialnya, defisit dan lain sebagainya. Sudah. Ada pertanyaan, teman-teman? Izin bertanya, Om. Ya, silakan. Penasaran aja Om yang tadi Samurai Bonds itu kan tadi jadi baca-baca gitu ya Om. Nah terus itu kan kuponnya Samurai Bonds itu rendah ya Om. Tapi kenapa bisa sampai oversubscribe gitu? Itu emang ada yang istimewa Om? Atau bagaimana? Samurai Bond, Green Suku, terus Sovereign Bond Indonesia itu diterbitkan di luar negeri itu selalu oversubscribe, teman-teman. Kalau misalnya mau jujur, DJPPR itu lebih gampang kerjanya kalau semua utang kita itu diterbitkan dalam mata uang asing. Surat utang kita ya. Kenapa? Cepet, murah, teman-teman. Tapi kita terpapar atas resiko kurs, Mas Irisko. Kita terpapar atas risiko kurs. Lah, kok Samurai Bond rendah banget gitu ya? Rendah banget gitu ya, Mas Irisko ya? Masih oversubscribe. Samurai Bond itu diterbitkan di Jepang, teman-teman, mengikuti peraturan bursa Jepang. Dan teman-teman tahu kalau meskipun itu sudah murah, tetapi itu lebih tinggi dibandingkan dari sovereign bond-nya pemerintah Jepang. Jadi orang Jepang ada pemerintah Indonesia menerbitkan, misalnya saat ini berapa Mas Irisko udah baca-baca? 2 sekian atau 3 sekian? Tergantung tenornya sih Om. Ada tapi nggak sampai 2% Om, kayak nggak sampai 2%. Ya. Itu atau di 1, sovereign bond-nya pemerintah Jepang lebih rendah dibanding itu. Jadi bagi investor Jepang ini masih tetap memberikan return yang lebih tinggi dibandingkan dia membeli obligasinya pemerintah Jepang gitu. Sama seperti kita diterbitkan di Amerika, di bursa Amerika. Di bursa Amerika kan berarti global bond kita berlawanan dengan US Treasury ya teman-teman ya, yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, pemerintah Amerika Serikat bunganya saat ini 1,7-an. Ketika kita memberikan 3% aja, itu lebih tinggi daripada yang diterbitkan oleh pemerintah Amerika Serikat gitu. Jadi ya itu rendah tapi tetap lebih tinggi dibandingkan sovereign bond negara di mana itu diterbitkan, Mas Irisko. Makanya oversubscribe, Mas Irisko. Gitu. Saat ini teman-teman ya sama-sama Mas Irisko, pengetahuan bersama saja. Saat ini kan kami di JPPR kan lagi nerbitin ORI 21 ya. ORI 21 baru 5 hari itu sudah 8,7 triliun yang beli, dan complete order itu teman-teman. Yang complete order itu sudah 8,7 triliun, padahal targetnya cuma 10 triliun. Bunganya orang banyak ngomong, ORI bunganya lebih rendah ya. Tapi ternyata masih dijadikan buruan juga, karena kami waktu menerbitkan melihat bunganya itu juga melihat likuiditasnya, Mas Irisko. Jadi kita ngelihat di pasar Jepang itu likuiditasnya lagi bagus atau lagi ample ya. Kalau lagi bagus, kita berani menawarkan lebih rendah karena yang punya duit orang banyak, mereka butuh sarana instrumen investasi aman gitu. Kalau misalnya pas likuiditasnya di Jepang lagi jelek ya, kita mungkin akan memberikan imbal hasil yang lebih tinggi dari seperti itu, sama seperti yang kami lakukan di ORI. Hutang teman-teman. Kalau nerbitin global bond berapa miliar dolar gitu langsung deng. Kalau yang setiap Selasa kan hitungannya ya seperti itu. Cuma kami kan menerbitkan surat utang nggak cuma untuk pembiayaan ya teman-teman. Kami kan menerbitkan surat utang kan termasuk untuk pengembangan pasar. Nah kalau kami banyak menerbitkannya di luar negeri, pengembangan pasar keuangan di Indonesianya akan tertinggal gitu. Jadi ya kami menerbitkan di dalam negeri, termasuk salah satu kenapa menerbitkan di dalam negeri adalah untuk menghindari resiko kursnya tadi. Kalau yennya naik,
0, sekian persennya kan berarti nambah di rupiahnya kan Mas Yerisko? Gitu. Saat ini lagi apa? Lagi penilaian untuk Dragon Bond, teman-teman. Bukan Dragon Ball, tapi Dragon Bond. Karena pemerintah Filipina sukses banget itu menerbitkan bond di mata uang yuan di apa itu di Cina. Yuan kan kursnya di manage oleh pemerintah Cina ya teman-teman ya. Jadi kita hampir terbebas dari risiko kurs gitu. Tapi sepertinya ya dari Bu Menteri maupun dari Pak Presiden kalau menerbitkan di Cina meskipun lebih murah, hujatan netizen nanti akan ya. Jadinya ya mending utangnya jangan dalam mata uang yuan lah. Gitu, Mas Yerisko. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Nggak ada? Nggak ada. Sekarang kalau nggak ada, kita nonton. Mengenal obligasi daerah di Indonesia. Semua pemerintah daerah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penyediaan layanan publik. Keterbatasan penyediaan layanan publik dapat menyebabkan permasalahan yang lebih kompleks, seperti buruknya pengelolaan sampah menimbulkan banjir, hingga menurunkan kualitas kesehatan penduduk. Pemenuhan layanan publik membutuhkan infrastruktur yang memadai. Pembangunan infrastruktur secara merata di seluruh daerah membutuhkan pendanaan yang besar. Sementara kemampuan keuangan pemerintah daerah masih terbatas. Sebenarnya, ada berbagai alternatif pembiayaan infrastruktur bagi pemerintah daerah. Pemda dengan kemampuan dan pengelolaan fiskal yang baik berkesempatan untuk memanfaatkan sumber pembiayaan alternatif, salah satunya dari pasar modal. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan dana masyarakat yang tersedia di pasar modal dengan menerbitkan dan menjual surat utang yang dikenal sebagai obligasi daerah. Untuk menerbitkan obligasi daerah, pemerintah daerah melakukan persiapan internal yang dilaksanakan oleh tim persiapan obligasi daerah. Tim ini bertugas menyiapkan dokumen yang diperlukan, memilih proyek yang akan dibiayai, meminta persetujuan DPRD, memastikan anggaran untuk penerbitan dan membantu pembentukan tim pengelola obligasi daerah. Tahap selanjutnya adalah meminta pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan persetujuan Menteri Keuangan atas rencana penerbitan obligasi daerah. Setelah persetujuan didapat, pemerintah daerah mendaftarkan penerbitan obligasi daerah kepada Otoritas Jasa Keuangan. Sebelum masuk ke pasar modal, Pemda menunjuk profesi penunjang pasar modal untuk membantu persiapan penerbitan. Setelah semua tahapan selesai, obligasi daerah siap dijual kepada investor melalui penawaran umum. Hasil penjualan obligasi daerah digunakan untuk mendukung anggaran pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur. Jangan lupa, pemerintah daerah berkewajiban membayar bunga obligasi secara berkala dan melunasi pokok pinjaman pada saat jatuh tempo. Obligasi daerah membantu pembangunan infrastruktur untuk percepatan pelayanan publik di daerah. Kok malah stop share? Bentar. Tadi mau escape screen malah stop share. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada? Aduh, kita masih mempunyai waktu 1 jam untuk bertemu. Jangan sampai kita berpisah sekarang. Ada pertanyaan teman-teman? Nggak ada? Nggak ada? Oke. Bisa. Aduh. Kalau nggak ada, berarti kita harus ini ya, harus berpisah lah untuk sementara mungkin ya. Tapi ini bukan perpisahan teman-teman, it's not a goodbye.
Saya sampai nggak bisa ngomong kalau misalnya goodbye itu. Kalau kata Messi Gray, I try to say goodbye and I joke. Ada yang tahu lagu itu? Ada yang tahu lagu itu? Nggak ada. Ini bukan ucapan perpisahan sih sebenarnya, tapi lebih ke ucapan terima kasih saya kepada teman-teman semuanya gitu ya, teman-teman semuanya. Wah, bisa coolest lecturer ever. Period, no debat, kumis hashtagnya. Kalau mau pakai hashtag nanti. Lebih enak kalau ngelihat semua mukanya, kalau tadi kan cuma beberapa orang ya. Ini mungkin akan jadi, kalau dulu ini adalah rutinitas tiap semester, untuk semester ini sepertinya akan menjadi omongan yang akan saya kenang lebih lama gitu ya. Karena kita tahu sendiri bahwa di STAN mahasiswa tingkat 2-nya nggak ada, tingkat 1 sedikit banget, dosennya banyak. Jadi saya sebagai dosen tidak tetap, cuma NIDK yang mungkin semester depan mungkin nggak ngajar lagi gitu. Jadi ini akan menjadi sesuatu yang spesial bagi saya. Dan teman-teman adalah selalu akan menjadi orang yang spesial bagi saya. Mendapat kepercayaan dari lembaga, balik ke kampus lagi, ngajar ke teman-teman, ini adalah benar-benar sesuatu yang nggak saya bayangkan pada saat saya kuliah di STAN. Nggak kebayang kalau misalnya saya bisa balik di sini as a man that spoke in front of you, bukan jadi pelajar, bukan jadi peserta diklat gitu, tetapi saya ngajar. Itu dulu bayangan terliar saya pun nggak bayangin itu kan, sadar diri kan dulu peringkat 173 coy dari 270-an. Jadi ya sadar diri gitu. Tapi saya mendapatkan anugerah itu dan saya ketemu teman-teman semua. Makanya saya berterima kasih banget mendapatkan kepercayaan lembaga, mendapatkan kepercayaan dari teman-teman semua untuk menjadi rekan belajar. Saya nggak suka apa itu ya sebutan dosen gitu ya, karena di Indonesia kayaknya dosen itu kayak ada garis pemisahnya gitu ya. Saya berusaha membuat kelas saya itu egaliter gitu, nggak ada jurang pemisah di antara kita. Saya cuma kakak kelas kalian yang kebetulan lebih tua dan lebih cepat aja masuk ke kampus ini. Tapi kalau soal kepinteran dan segala macam, saya yakin teman-teman jauh lebih pintar daripada saya. Jadi saya cuma teman belajar dan terima kasih teman-teman semua percaya kepada saya, bertanya, ngisi membuat tidak terlalu banyak menyia-nyiakan jam gitu ya. Itu saya senang banget gitu. Kadang overtime, kadang sisanya banyak banget. Ya, dengan segala liku-likunya saya senang banget berinteraksi dengan teman-teman semuanya. Maybe not the best way yang bisa kita bayangkan, karena dulu pada saat ngajar di kampus itu saya benar-benar menikmati banget gitu ya, menikmati banget. Sekarang dengan adanya pandemi kita harus beradaptasi dan segala macamnya, jadi ya harus kita terima. Jadi saya terima kasih pertama kepada teman-teman semuanya memberikan kepercayaan kepada saya menjadi teman belajarnya. Terus teman-teman beruntung banget nih teman-teman prodi akuntansi. Dulu saya selalu waktu masih jadi anak KBN, itu saya suka ngejek anak akuntansi gitu, sama anak BC sih, yang bukunya tebel-tebel gitu. Ini belajar serius, gaji sama gitu kan. Tapi gitu dulu teman-teman. Dulu saya ngejek kayak gitu. Lah anak KBN dulu bawa satu buku tulis dari semester 1 sampai semester 6 nggak habis teman-teman catatannya. Gitu kan, nggak ada, ya gitulah, tahu sendiri kan bagaimana. Tapi ternyata sekarang setelah saya ngajar, kalau dulu saya tahu, mungkin saya akan iri sama anak akuntansi ya.
Karena ternyata anak akuntansi itu dibekali ilmu yang menurut saya cukup banget untuk menjadi dasar bagi teman semua melangkah di kehidupan keuangan yang akan datang. Teman-teman, kebetulan saya ngajar dua-duanya ya. Teman-teman mendapatkan MenQ, teman-teman mendapatkan ALK. Tahu nanti kalau misalnya ada yang nawarin, investasi robot trading dong, pasti untung. Pasti di investasi itu red flag, coy. Teman-teman bisa ngomong kayak gitu. Nggak ada investasi itu yang pasti. Investasi itu ada risiko. Kamu tahu nggak apa itu risiko? Yaitu standar deviasi dari expected return dengan realized return. Terus habis itu yang nawarin udah pusing tuh. Ninggal. Jadi teman-teman dibekali dua ilmu yang penting banget, yang menurut saya cukup banget dipakai sebagai dasar ini. Nah, tadi sudah saya singgung, jangan sampai nih ada yang, Om, aku udah mulai investasi. Alhamdulillah, di mana? Di Binomo, Om. Binary option itu bukan investasi, teman-teman. Itu judi. Kalau mau judi, mending sekalian deh, bismillah dulu. Insya Allah kalau yang pertama itu diridhoi setan gitu ya. Jangan ngomong investasi gitu. Jadi kita bisa tahu, bisa menjadi pionir ngomong ke teman-teman yang nggak paham kalau itu bukan investasi, itu judi. Ditawarin apapun, teman-teman bisa ada dasar lah untuk ngomong. Saham ini layak aku beli nggak sih? Analisis lingkungan bisnisnya kayak gini, kayaknya lumayan deh, ada prospeknya. Seperti itu. Jadi menurut saya teman-teman itu beruntung banget dan manfaatkan ilmu itu di kehidupan yang akan datang. Masih belum cukup ilmu itu, ingat. Setiap akhir pekan ada nganu Om. Jadi bisa nanya. Nanti kalau misalnya lagi belanja gitu kan, lagi belanja Mbak Bestika udah jadi ibu rumah tangga, pulang kantor, terus habis itu Sabtu pulang kantor. Berarti pegawai Pemda Mbak Bestika nih. Pulang kantor terus Mbak Bestika bingung. Aku mau beli Sanko atau Vilma ya? Tanya di nganu Om. Om, lebih baik Sanko atau Vilma gitu misalnya. Saya jawab itu Sanko, karena itu minyak goreng istri saya. Jadi silahkan aja kalau misalnya merasa kurang. Jangan, saya harap teman-teman nggak ada yang memutus tali silaturahmi ya. Nggak ada yang memutus tali silaturahmi. Karena ada yang merasa, merasa, ini semuanya gara-gara penempatan gitu. Merasa penempatan, terus ternyata penempatannya nggak sesuai yang diinginkan, rendah diri. Akhirnya dia dulu saya fallback kok tiba-tiba hilang gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi ngerasa rendah diri gara-gara kantor gitu. Teman-teman, memang tidak bisa dipungkiri instansi di pemerintah itu gajinya beda-beda. Tetapi selalu ada sisi lain yang bisa kita ambil gitu. Dan semakin lama saya hidup, saya semakin melihat bahwa uang itu bukan yang utama gitu ya. Ada hal lain yang bisa bisa menjadi kompensasi gitu. Saya teman-teman dulu saya ngomong kan, saya kan patuh banget sama ibu saya gitu ya. Sampai dulu ketika saya ditawarin pindah ke OJK yang gajinya lebih gede dari Kementerian Keuangan, dan pada saat itu saya dijanjikan suatu posisi, padahal di Kementerian Keuangan saya masih staf, karena Dewan Komisioner yang pertama itu adalah Pak Rahmat Waluyanto, itu dulu dirjen di DJPU, dan saya termasuk salah satu staf yang sangat dekat dengan beliau. Dari diajak, saya tolak karena ibu saya masih senang anaknya jadi PNS. Jadi dia nggak suka kalau anaknya itu jadi pegawai OJK atau pegawai BI, itu dia nggak suka. Sukanya anaknya jadi PNS gitu. Ya agak menyesal, tapi lama-lama mungkin jadi tenang gitu ya dengan peristiwa-peristiwa di tempat lain, bisa ya kedamaian, ketenangan kadang nggak dapat dari uang, teman-teman. Tapi memanage uang dengan baik itu penting banget. Memanage uang dengan baik itu penting banget. Jangan iri lah di tempat manapun gitu. Selalu jadi intan gitu ya. Ada Mbak Intan nggak di sini? Nanti takutnya ada Mbak Intan. Ada Mbak Intan nggak? Saya Ada Mbak Intan kan, ada Mbak Rosintan. Iya Pak, saya selalu Pak. Saya
pindah nama susah Om. Harus pakai keputusan pengadilan gitu. Selalu jadi Intan teman-teman dimanapun kita berada, kayak Mbak Rosintan. Karena Intan itu, dia terkubur sedalam apapun dari permukaan bumi dicari orang teman-teman. Tapi jangan sampai kita jadi kotoran gitu ya. Jangan jadi kotoran yang berada di tempat sebersih apapun akan berusaha disingkirkan. Teman-teman nanti misalnya ditempatkan di tempat yang mungkin masih nggak terlalu bagus reformasi birokrasinya, tetap pertahankan apanya itu? Pertahankan ideologi kita menjadi lulusan STAN yang tidak tergoda untuk mendapatkan sesuatu di luar hak kita gitu ya. Selalu berusaha teman-teman cari rezeki yang halal, thayyib, dan berkah. Kalau misalnya itu yang menjadi backbone bagi teman-teman semuanya, nggak perlu tuh KPK pakai sosialisasi atau apapun. Cukup itu aja yang jadi backbone teman-teman semuanya. Saya cuma pengen dapat rezekinya itu kalau bisa halal, thayyib, sama berkah, Pak. Udah. That's it. Itu cukup untuk menjadi backbone bagi teman-teman semuanya. Saya nggak pandai untuk membuat ucapan perpisahan, karena saya yakin ini bukan perpisahan kok. Ini adalah ucapan terima kasih. Saya yakin Rizky tiap minggu kalau Inter Milan kalah akan nge-PM saya dengan suka hati gitu. Dia udah bebas, nggak diturunkan lagi nilai aktivitas, makanya dia bebas. Nanti tahun ini ada Piala Dunia, football's coming home, dia pasti akan ngejek saya lagi. Saya yakin itu. Ini bukan perpisahan, karena interaksinya masih bisa dilakukan di tempat lain ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya ada kesempatan main ke Bintaro, terus di Bintaro Exchange lihat bapak-bapak pegang anak 2, anaknya ngelihatin bapaknya yang main di Toy City gitu ya. Jangan-jangan itu saya gitu. Anaknya kalah sama bapaknya. Habis itu bapaknya dijewer sama mamanya, nah itu mungkin juga saya. Kalau masih pakai masker, Om Kumis bukan ya? Gitu. Oh iya. Mungkin itu. Jadi say hi. Kalau nanti ada kesempatan ketemu, mohon maaf juga kalau misalnya nggak ingat-ingat ya, karena kan nggak ngelihat wajah secara langsung, nggak ini. Siapa tahu nanti ada yang penempatan di DJPPR, bareng dengan saya ke Penajem Pasar Utara. Nanti kita bisa berinteraksi lebih tinggi lagi. Sowan ya, kalau ke DJPPR jangan lupa sowan ke saya, karena saya adalah pejabat tertinggi di situ, lantai 8 ya. Kalau Pak Dirjen kan bawahan saya ya di lantai 2 ya. Jadi tolong sowan ke yang pejabat tertingginya. That's it teman-teman. And saya nggak mungkin lepas dari kesalahan gitu ya. Saya nggak mungkin lepas kesalahan. Nggak bisa memenuhi ekspektasi teman-teman, nggak bisa memenuhi ekspektasi. Kadang Mas Ilham secara khusus ganti jam seenaknya di waktu yang dekat. Ya, karena saya juga masih menjadi bawahan gitu ya. Jadi bawahan. Kemarin hari Kamis dan Jumat di PHP selama 2 hari berturut-turut dan belum presentasi sampai sekarang, Mas. Jadi ini akhir pekan siap-siap, karena kemarin disuruh sama TU pimpinannya akhir pekan. Ya seperti itu. Saya mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan ya teman-teman ya. Kesalahan kata, kesalahan tidak bisa memenuhi ekspektasi. Apapun itulah ya, saya menyampaikan permintaan maaf saya, karena saya bukan makhluk yang sempurna. Karena kita tahu bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan Andra in the Backbone. Sempurna gitu kan. Ya, saya jadinya gitu. Oke, semoga nanti dapat dosen yang lebih serius di semester terakhir, biar bisa mendapatkan. Kalau dosen yang lucu-lucuan kayaknya udah selesai. Itu see you on top. Saya yakin beberapa orang di sini, apa mungkin semuanya, nanti ketemu. Karena di JPPR itu karir agak lumayan macet.
jabatannya kecil, mungkin saya masih jadi apa? Nanti ini Pak Direktur Eko nih. Ini Pak Direktur Eko, Pak. Oh, J, Pak. Nanti saya akan cium tangan ke Mas Eko. See you on top bagi teman-teman semuanya. Seneng banget kalau misalnya ngelihat yang dulu minta pendapat kita, ternyata sekarang lebih wah daripada kita gitu ya. Ada satu orang di DJPPR yang saat ini lagi S2, mau lulus tapi sudah mendapatkan penawaran S3 gitu. Dan dulu waktu S2 pasrah bongkoan kepada saya. Apa istilahnya pasrah bongkoan itu apa ya? Pokoknya pasrah banget lah ya, pasrah bongkoan untuk dulu application-nya itu saya obrak-abrik gitu. Makanya pas dia sekarang dapat S3 itu bangga banget. Ya, semoga nanti teman-teman semuanya bisa melampaui saya, nggak cuma ke Australia, tapi bisa ke Eropa. Semua warga negara 507 ini nanti bisa merasakan nikmatnya makan Indomie. Sekarang bukan, sekarang lebih nikmat mie sedap ya. Mie sedap. Masih Indomie. Kayaknya Mbak Zahra die harder, tapi kalau bagi saya, tapi sayangnya mie sedap yang paling enak menurut saya laksa Singapura ya. Jadi semoga semuanya bisa nikmatin enaknya Indomie, cari ayam yang kuah, telurnya setengah mateng teman-teman, pakai bon cabe, dimakannya saat musim dingin. Aduh, ya Allah. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban, enggak makan nikmat Tuhan mana lagi yang kamu dustakan. Itu makanan paling enak itu, teman-teman. Dan makannya harus cepat-cepat karena musim dingin bentar lagi membeku gitu ya. Terima kasih. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye-bye. Ada yang mau ngomong? Saya Om. Siap. Waduh, Rizky ya. Dari semua orang kenapa yang dipilih Rizky? Boleh yang lain ya? Nanti saya tunjuk orang lain kok Om. Jadi teman-teman siap-siap dulu ya. Izin Om, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Om, saya mungkin udah 2 kali Om. Kemarin ya 2 kali. Semester lalu juga udah jadi perwakilan teman-teman untuk menyampaikan pesan-pesan kepada dari teman-teman kepada Om. Saya izin secara pribadi dan juga sebagai perwakilan teman kelas ini mengucapkan terima kasih kepada Om karena Om udah mau jadi seorang teman belajar yang sangat seru di semester 5 Om. Semoga ya nanti ilmu-ilmu yang kami dapat dari Om dan juga jokes-jokes yang sangat lucu dari Om itu bisa kami gunakan di masa depan nanti Om. Dan juga memudahkan kami untuk menghadapi kehidupan kami Om di kehidupan ke depannya. Amin. Terima kasih atas pengalaman dan pembelajaran yang udah diberiin Om. Maaf juga kalau misalnya kami sedikit ngeselin Om, khususnya Mas Eko. Mungkin semua candaan cuma sekedar candaan ya Om, walaupun kadang ada yang serius Om kalau lagi ngecengin Inter. Ya. Saya dan teman-teman pastinya juga berharap bisa ketemu Om nanti di real life, bukan hanya di sekedar di Zoom ataupun di nganu Om setiap minggu, Sabtu Minggu aja Om. Terus kami juga ngucapin berdoa Om supaya Om dan keluarga diberikan kesehatan. Amin. Terus last but not the least, kami doain kami Om biar bisa lulus dan dapat penempatan sesuai dengan keinginan kami Om. Dan juga satu lagi Om, semoga Inter juara UCL supaya saya dapat jersey Om sesuai janji Om. Amin. Siap. My word ya. Kalau iya, terus katanya Ayu mau nyambungin Om. Mbak Ayu. Katanya ingin banget gitu Om. Siap, silakan Mbak. Aduh Om, Rizky gak ada briefing deh. Intinya kalau saya mau menyampaikan sesuatu, tapi ini lebih ke pribadi sih Om, maaf ya. Om, kita perlu break room, Mbak Ayu.
Makasih banyak Om, udah sangat menginspirasi saya kalau dari pribadi. Om bener-bener orang yang positive vibes gitu. Terus banyaklah pembelajaran yang bisa diambil dari Om. Pasti teman-teman juga ngerasain itu. Mohon maaf juga, selama ini tuh mungkin terhitung apatis gitu saya dan mungkin beberapa teman lainnya gitu. Gak banyak aktif di kelas, mohon maaf Om. Dan makasih, intinya makasih banyak. Ya, Makasih Om. siap. Terima kasih Mbak Ayu. Nggak Komang. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Nggak ada? Ayo Mbak Ayu tunjuk satu orang lagi. Naufal Om, katanya Naufal mau ngomong sesuatu. Oke, silakan Mbak. Silakan. Iya Om, kurang lebih sama sih Om, sama kayak yang lain. Ya, pertama minta maaf kalau saya ada salah ke Om karena pembelajaran semester ini. Kemudian ya yang terakhir tuh intinya minta doanya ke Om supaya kami sekelas bisa lancar UASnya terus sampai bisa wisuda bareng-bareng nanti. Makasih Om. Amin, amin. Semoga lulus semua. Semoga lulus semua ya. Sekarang sudah tinggal apa? Tinggal 1 semester lagi, jadi nggak ada alasan untuk mundur gitu ya. Nggak ada alasan untuk mundur. Tapi alasan untuk berhasil tuh banyak teman-teman. Alasan untuk mundur nggak ada, tapi alasan untuk berhasil tuh banyak. Bahagiakan orang tua, tidak menyia-nyiakan waktu, dan lain sebagainya. Saya kebetulan ada keponakan yang DO dari STAN di tingkat 3 gitu ya. Jadinya saya ngerti bagaimana hancurnya bapak ibunya gitu. Jadi kalau bagi teman-teman nggak ada alasan untuk nggak berhasil. Kalau dari mata kuliah ini, sih bisa cerita lah kayak gimana nanti nilainya di akhir. Jadi tenang saja, nggak bakalan ada yang nilainya kurang di tempat saya. Akan saya nggak itulah. Pokoknya gampang. Ada lagi? Ada lagi? Langsung foto-foto aja kali Om. Langsung foto-foto. Ayo Mas Lanang. Oke, sebentar. Jersey Korea teman-teman mau pamer. Mau pamer. Wilson. Siapa yang mau foto? Yes, saya Om. Siap Mas Lam. Jangan lupa nanti di tag. Jangan lupa di tag ya. Oke. Om gimana Om gayanya Om? Terserah. Katanya Ayu, Om aja yang nentuin Om. Salam cuan. Kalau misalnya salam cuan. Hitung ya. 1, 2, 3. Ya. Ya. Lagi? Mau gimana lagi? Lain. Gimana Ki gayanya? Aduh, aku nggak tahu lagi. Ayo Ajani tentuin Jen. Oh, Oke. kayak Ayu aja Om, kayak Ayu Om. Ini gimana sih? Mbak? Angel Di Maria dong ini ya, Ki. Ya, oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Nice. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Sukses terus di masa yang akan datang, di semester berikutnya, di penempatan, di apapun nanti. Selalu jadi orang yang baik dimanapun kita berada ya. Selalu berikan dampak positif lah, nggak usah mikir yang terlalu jauh dan lain sebagainya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih Om. Terima kasih banyak Om. Terima kasih Om. Terima kasih Om. Banyak Om.